Sekarang bayangin kalau saya, kamu, para wibu, penyuka musik-musik indie, gamer, pro gamer, pendengar K-pop, dan bahkan orang yang suka bersantai-santai bareng-bareng aktif berpolitik setiap hari sesuai kapasitas masing-masing. Saya Charlene Kayla, selamat datang di Kroco TV, hanya memberitakan kebenaran. Coba hitung, seberapa sering kamu ikut berpolitik dalam 10 tahun terakhir? Setiap hari? Setiap ada kebijakan yang bikin marah? Atau setiap ada pemilu dan pilkada aja? Kali ini kita bakal ngomongin bentuk-bentuk partisipasi politik yang lain. Karena partisipasi politik kita nggak seharusnya terbatas pada event coblos kertas tiap 5 tahun sekali. Partisipasi politik sesungguhnya adalah hal yang sehari-hari. Coba kita bagi berdasarkan hobi deh. Mungkin aja kamu fans K-pop yang suka bikin acara buat ngerayain ultah bias. Kemampuan event planning itu bisa banget kamu gunain juga buat bikin acara-acara diskusi yang seru. Topiknya bisa macam-macam, mulai dari kesehatan mental, genderless fashion, sampai ngebedah cara pemerintah Korea Selatan mempromosiin budayanya. Atau mungkin kamu adalah wibu yang hobinya bikin doujinshi. Selain doujinshi, kamu juga bisa bikin zine atau komik tentang isu-isu yang kamu peduliin. Misal, membangkitkan awareness tentang desainer dan ilustrator yang sering dianggap remeh dan dibayar tak layak. Kamu juga bisa bikin poster-poster keren buat teman-teman yang lagi demonstrasi atau bikin acara-acara diskusi. Kamu bahkan bisa bikin kolektif tempat para komikus saling belajar dan memberdayakan. Oh, kamu bukan penggemar K-pop, manga, dan anime. Lebih suka dengerin musik indie dan bikin reviewnya? Kalau gitu, coba deh bikin review kebijakan-kebijakan pemerintah terkait musik. Hampir semua lini dalam musik berkaitan dengan politik, meskipun lagu-lagunya nggak selalu mengandung lirik-lirik politis atau pemberontakan. Misal, tentang hak cipta. Itu politis. Pajak royalti yang seringkali bikin band indie kesayanganmu boncos, itu juga politis. Sampai soal distribusi musik dari musisi-musisi kesayangan kamu, itu juga politis. Sukanya main game? Oke, anggaplah kamu suka main The Sims atau Cities Skylines. Bikin karakter, desain bangunan, dan tata kota. Kamu bisa banget loh ikutan berpolitik dengan bantu ngerancang ruang publik yang lebih nyaman atau rusun dan perumahan kolektif. Tentu ngedesainnya nggak sendiri, tapi bareng warga sekitar yang akan menggunakan ruang itu. Pendekatan kayak gini biasa disebut dengan desain partisipatif. Atau kalau kamu suka main game first person shooter kayak Valorant, COD, Destiny, dan seterusnya, kamu bisa juga sambil mengawasi kinerja Kominfo. Mengingat sebagian besar game hari ini terkoneksi dengan internet. Seberapa jauh sih kebijakan mereka ngerugiin kamu sebagai konsumen? Seberapa benar kinerja mereka? Di dunia ini, ada juga orang-orang yang hobinya utak-atik Excel sheet sampai pusing. Kalau kamu salah satunya, kayaknya cocok deh ikutan berpolitik dengan cara bantuin urus keuangan atau inventaris inisiatif-inisiatif mutual aid kayak koperasi atau pasar gratis. Cari aja yang main dekat sama tempat tinggalmu. Bonusnya, kamu bisa ketemu teman-teman dan belajar hal baru. Kamu sukanya rebahan aja sambil lihat keributan di Twitter. Daripada doom scrolling dan akhir-akhirnya cuma ikutan ribut doang di Twitter, coba deh langsung organisir perkumpulan warga buat ngomongin isu yang bikin kamu geram. Perkumpulan kayak gimana? Bisa kolektif, klub studi, bahkan klub buku kecil-kecilan. Ingat, everything is politics. Kata Thomas Mann, novelis Jerman yang menang Nobel. Hal-hal kecil yang kamu lakukan, yang jauh dari gegap gempita politik praktis, itu juga partisipasi politik. Hal-hal yang sering dianggap remeh, seperti hobi dan kemampuan kita, juga bisa jadi kendaraan politik kita sendiri, yang bahkan sebenarnya lebih efektif. Karena kita jadi bisa secara aktif dan langsung menjaga teman-teman kita sendiri. Mungkin kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama, yang selalu terulang setiap 5 tahun sekali. Saya Charlene Kayla, selamat datang di Kroco TV, hanya memberitakan kebenaran.